Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update terkait pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Apakah disahkan ya? Apakah disahkan di bulan Agustus ini atau malah molor? Rekan-rekannya, ya seperti pertanyaan rekan kita ini. RUU gimana RUU? Oke, jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip ya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, ini informasi kami dapatkan teman-teman ya. Ini kami dapatkan hari ini, hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 13.53 waktu Indonesia Barat ya. Ini hampir jam 2 berdasarkan waktu Indonesia Barat. Honorer dan P3K penasaran. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara jadi nggak sih disahkan bulan ini? Nah, sebagaimana kita ketahui rekan-rekan ya, sebelumnya dari Panja menyampaikan bahwa akan disahkan di bulan Agustus ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama. Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja makin penasaran tentang jadwal pengesahan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Kabar yang dihembuskan Panja atau Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi 2 DPR RI bahwa undang-undang baru tersebut akan disahkan Agustus ini. Nah, pastinya juga teman-teman sudah melihat atau mendengarkan informasi tersebut ya. RUU ASN jadi nggak sih disahkan bulan ini? Ini pertanyaan dari Arfi, yang mana beliau adalah Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara. Oke, ini disampaikan kepada media gpnn.com pada hari Sabtu 19 Agustus. RUU ASN jadi nggak sih disahkan bulan ini? Nah, pertanyaan ini pastinya juga sama dengan pertanyaan admin dan pertanyaan rekan-rekan yang lainnya. Dia mengungkapkan, nah ini ya pernyataan dari Arfi. Dia mengungkapkan pengesahan RUU ASN ini menjadi penentu masa depan honorer kedua teknis administrasi khususnya ya. Dari informasi sejumlah panja, jadi Arfi, Ketua Forum Honorer kedua dari Sumatera, juga mendapatkan informasi dari sejumlah panja RUU ASN ya, dari sejumlah panja RUU ASN. Lanjutnya, honorer di atas 10 tahun akan diangkat menjadi P3K secara otomatis. Nah, itu yang didapatkan oleh beliau dan kita juga pernah dapatkan informasi tersebut rekan-rekan ya dari Panja, bahwa yang 10 tahun diangkat langsung secara otomatis. Kami sudah tidak sabar ingin melihat undang-undang yang baru ini. Semoga tidak molor. Nah, di sini ada kalimat dari beliau, semoga tidak molor. Jadi bukan berarti bulan Agustus ini sudah fix tidak ditandatangani, karena disampaikan sebelumnya juga rekan-rekan ya, itu akan disahkan di pekan ketiga Agustus. Besok tanggal 20 teman-teman ya, sampai tanggal 26 itu masuk dalam pekan ketiga Agustus. Pekan ketiga Agustus teman-teman ya. Jadi mulai besok kita tunggu informasinya. Nah, seperti itu kan. Dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Agustus. Pengurus Persatuan P3K Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Ibu Susi Mariani, juga penasaran dengan isi RUU ASN. Di dalam RUU tersebut tidak hanya melulu mengatur masalah honorer, tetapi juga mengatur tentang aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Salah satunya mengenai kesejahteraan dan jenjang karir P3K itu sendiri. Kapan ya rancangan undang-undang aparatur sipil negara ditetapkan? Mudah-mudahan hasilnya sama seperti yang sudah disampaikan Panitia Kerja RUU ASN ya. Jadi Ibu Susi juga mendapatkan ya, sama dengan kita atau teman-teman yang lainnya, dan juga dari Arfi ya. Dan juga Ibu Susi juga mendapatkan informasi yang telah disampaikan oleh Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Sebelumnya, 3 panja RUU ASN memastikan pengangkatan honorer menjadi P3K lebih mudah. Artinya, seleksinya hanya berdasarkan tes observasi atau penilaian dari pihak tertentu, teman-teman ya. Kalau dilihat atau diingat-ingat ya, dari tahun 2022
Yang menilai itu adalah kepala sekolah, guru senior, terus dari pengawas, dari BKPSDM, dan satunya lagi dari mana ya? Admin lupa yang satu. Yang jelas ada 5. Itu tes observasi sebelumnya. Nah, itu rekan-rekannya. Selain itu, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun diangkat P3K penuh waktu. Nah, ini juga didapat oleh Ibu Susi, teman-teman ya. Pengangkatannya secara otomatis karena hanya berdasarkan tes observasi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsul Rizal menyebutkan ada 3 usulan komisinya. Yang pertama, mengangkat semua honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Usulan kedua adalah mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini akan terus dibunyikan Komisi 2 DPR RI agar P3K bisa mendapatkan pensiun seperti pegawai negeri sipil, rekan-rekan ya. Usulan ketiga adalah jenjang karir P3K yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi nantinya tidak ada bedanya antara pegawai negeri sipil dengan P3K. Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi 2 DPR, dalam hal ini Rifki Nisami Karsayud, mengungkapkan rancangan undang-undang ASN ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang sudah masuk dalam database BKN, teman-teman ya, yang akan ditiadakan pada 28 November 2023 mendatang. Dia menegaskan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengamanatkan per 28 November 2023 tidak ada lagi honorer kecuali dua hal ini, yaitu P3K dan PNS. Agar ketentuan PP 49 tahun 2018 tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus. Itu rekan-rekan ya. Karena kita tahu bahwa September, tepatnya itu tanggal 17 September, itu sudah dimulai pendaftaran. Jika tidak molor, rekan-rekan ya, jika tidak molor, karena itu kan sebenarnya masih menunggu persetujuan dari Menpan RB. Jadi sebelum pendaftaran ini dimulai, agar PP 49 ini tidak berlaku, maka RUU ASN tersebut harus disahkan secepatnya. Itu pernyataan dari Panja, rekan-rekan ya. Agar ketentuan PP 49 2018 tidak berlaku lagi, maka ada rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, sudah ada kesepakatan. Nah, di sini sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini. Menteri Pan RB ya, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Tidak ada PHK massal terhadap honorer. Jadi kalau honorer tetap harus ada teman-teman ya, maka PP 49 harus diganti secepatnya. Harus ada penggantinya, harus dicabut begitu atau ada perubahan. Kenapa? Karena dalam PP 49 ini tadi disebutkan yang ada hanya PNS dan P3K. Tetapi kalau Menpan RB sudah sepakat bahwa tidak ada PHK, honorer tetap ada pada tahun 2024 atau setelah 28 November, maka RUU harus disahkan. Seperti itu teman-teman ya. Itu maksud dari anggota DPR RI ya, dari fraksi PDI Perjuangan. Itu maksudnya. Kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan Menpan RB Azwar Anas yang sedang mengeluarkan surat edaran nomor B1527 yang tertanggal 25 Juli, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga kalau melihat ya, scroll di video admin di channel ini, di bawah itu ada teman-teman ya, surat tersebut yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB nomor B1527 MSM 0100 2023 yang tertanggal 25 Juli. Nah, rekan-rekan ya. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan daerah memperjelas status serta kedudukan ex honorer K2 maupun tenaga non-ASN atau honorer. Menteri Anas juga memerintahkan agar PPK mengalokasikan gaji honorer. Nah, ini masih diminta dialokasikan gaji honorer. Artinya honorer itu masih tetap ada, teman-temannya, karena PPK diminta untuk mengalokasikan gaji mereka. Seperti itu. Tanpa mengurangi pendapatan ex K2 dan tenaga non-ASN tersebut.
Dia lantas membeberkan sejumlah poin penting dalam RUU yang akan disahkan itu. Yang akan disahkan itu yang pertama, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Kedua, ciri-ciri P3K penuh waktu yaitu perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Paling pendek 5 tahun. Nah, kita tahu sebelumnya teman-teman ya, dari tahun 2021 dan 2022 ya. Di 2021 itu ada beberapa daerah yang memberikan kontrak kerja, ada yang 1 tahun, kalau tidak salah Jogja ya, kalau tidak salah, sorry kalau admin keliru. Jogja itu kalau tidak salah cuma 1 tahun di tahun 2021 ya. Dia itu kontraknya 1 tahun, dan di beberapa daerah lainnya ada yang 2 tahun dan ada yang 3 tahun. Namun ciri-ciri P3K penuh waktu itu ada perjanjian kerjanya paling singkatnya itu 5 tahun mereka. Artinya kontrak maksimal. Jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun atau BUP 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Itu syarat untuk mendapatkan hak pensiunnya. Selanjutnya, bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Yang ketiga, P3K paruh waktu adalah P3K yang kontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Nah, ini yang part time teman-teman ya. Dia mencontohkan. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang pernah bertanya di kolom komentar channel ini, namun admin mungkin tidak sempat membalas atau menjawab. Yang masuk dalam kategori P3K paruh waktu ya, P3K paruh waktu yang kontraknya per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Ini dicontohkan ya dari Panja. Itu adalah satpam, petugas kebersihan, sopir akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Tapi statusnya tetap ASN ya, ASN P3K paruh waktu. Alasannya pekerjaannya tersebut tidak ada eselonnya. Nah, tidak ada eselonnya teman-teman ya. Rifki Nizami menambahkan, dengan adanya P3K paruh waktu, maka semua outsourcing batal dilaksanakan. Ketika dialihkan ke P3K paruh waktu, lanjut Rifki Nizami, setiap individu honor berhubungan dengan negara. Sebaliknya, jika outsourcing, honorernya berhubungan dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Mardani Alisera, salah satu anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI mengatakan, mereka berusaha menggiring honorer K2 menjadi P3K penuh waktu karena masa pengabdian yang paling lama. Untuk pengangkatan honorer K2 tenaga administrasi menjadi P3K penuh waktu ini, Pak Mardani menyampaikan bahwa hanya dengan tes observasi, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ibu Susi, teman-teman ya, Ibu Susi dari Sumatera Selatan kalau tidak salah tadi. Dengan catatan honorernya masih terus bekerja. Adapun 4 poin penting yang disampaikan politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR ini terkait RUU ASN. Yang pertama, honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K 2023. Kedua, tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem CAT. Maksudnya ini untuk K2 ya, tidak ada lagi katanya tes yang menggunakan CAT. Cukup dengan penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja. Ya, seperti yang di tahun 2022. Khusus K2 yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dimasukkan ke dalam P3K penuh waktu. Keempat, memperjuangkan hak dan kesejahteraan P3K sama dengan PNS. Jadi terkait rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara batal disahkan atau tidak di bulan Agustus ini, nah kita terus saja menunggu informasi selanjutnya teman-teman ya, apakah disahkan di bulan ini atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Mengingat untuk pendaftaran P3K itu masih terbilang agak lama karena itu di pertengahan bulan September 2023 nanti. Dan semoga saja sebelum seleksi P3K dimulai, RUU ASN betul-betul sudah disahkan dan sudah dipublis ke publik, teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi